Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sedang banyak dibicarakan, yaitu Trump berencana mengenakan tarif tambahan 10%, bahkan hingga 150% bagi para anggota BRICS. Mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya kita lihat dulu hari ini indeks harga saham gabungan naik 0,52% ke harga 6.900 ya Sobat Investor. Untuk IHSG memang di 2 minggu ini harganya cenderung relatif bergeraknya tidak terlalu jauh ya, di sekitar rentan harga ini aja, dikarenakan nanti tanggal 9 akan diumumkan pastinya berapa tarif yang ditetapkan oleh Amerika untuk barang yang akan masuk ke Amerika ya. Kita lihat dulu pembahasannya. Yang pertama ini diambil dari website kepresidenan ya, bahwa Bapak Presiden Prabowo hari ini menghadiri pertemuan BRICS di Brasil. Jadi pertemuannya diadakan di Rio de Janeiro. Dan untuk mungkin Sobat Investor perlu ketahui siapa saja sih anggota BRICS. Saat ini ada 11 negara ya Sobat Investor. Terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. Jadi untuk anggota BRICS ini sendiri menguasai kalau jumlah penduduknya hampir 60% penduduk dunia ya. Dan sebetulnya tujuan dari BRICS itu apa? Tujuannya dari BRICS itu untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, budaya antar negara ya. Selain itu juga tujuan paling signifikannya adalah mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika ya. Jadi selama ini kan untuk perdagangan antar negara itu selalu menggunakan dolar. Jadi sebetulnya tujuan BRICS ini dibentuk untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Memang sempat ada wacana BRICS akan menggunakan mata uang tersendiri atau mungkin membentuk mata uang khusus. Tapi kemudian Trump langsung memberikan ancaman. Ini bisa dilihat, Trump ancam akan anggota BRICS memberikan tarif 150% bila tinggalkan dolar. Jadi Trump langsung mengancam ya, kalau memang anggota-anggota BRICS ini yang dimana 60% menguasai seluruh penduduk dunia melakukan perdagangan antar negara tidak memakai dolar, hal itu akan menggoyahkan perekonomian Amerika dan ketergantungan dolar ya. Selain itu ada juga isu bahwa anggota-anggota BRICS ini membuat anti Amerika ya. Jadi juga Trump kemarin juga ngomong, jadi akan memberikan tarif tambahan 10% ya. Jadi tarif-tarif yang sudah berlaku itu akan ditambah lagi 10% bagi anggota BRICS ya. Yang dimana kalau ada kebijaksanaan anti Amerika ya. Dan memang negara Amerika ini negara superpower ya. Jadi memang merasa bahwa negara yang banyak dijadikan pangsa pasar untuk ekspor negara-negara tersebut, jadi dia menekan tarif terhadap banyak negara, sebetulnya tujuannya untuk melindungi negaranya ya. Tapi kalau dilihat juga jadi dua masa sisi. Kalau tarifnya impor besar, jadi harga akan naik, produksi atau harga barang dalam negeri juga akan naik, jadi bisa menimbulkan inflasi yang juga luar biasa. Kita lihat dulu bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia ya Sobat Investor. Kalau kita lihat dulu, kalau Indonesia pada awalnya tarifnya itu 32% ya Sobat Investor ya. Dari 64 dapat diskon 50 jadi 32. Terus tidak lama kemudian Indonesia melakukan negosiasi. Tapi anehnya setelah negosiasi malah tarifnya naik menjadi 47% ya. Ini kadang lucu ya. Negosiasi tarif dari malah naik ya. Nah, apakah tetap tarif ini akan naik di 47% atau akan turun atau mungkin akan bertambah setelah tanggal 9? Kita masih belum tahu. Ini tergantung lobby-lobby pemerintah dan kebijaksanaan dari Amerika juga ya. Dan untuk harga saham juga mungkin masih akan begini saja atau mungkin juga akan banyak investor yang mungkin keluar dulu dari pusar saham karena menunggu
kebijaksanaan tarif Trump tanggal 9, jika nanti tanggal 9 tarif yang diberlakukan ke Indonesia itu sama atau bahkan mungkin lebih tinggi, itu akan mempengaruhi rontoknya harga saham di Indonesia. Tapi jikalau tarif yang dikenakan lebih rendah dari 47% ini, maka bursa saham kembali akan bergairah ya. Demikian pembahasan kita kali ini ya sobat investor. Bagi sobat investor yang masih ada pertanyaan atau mungkin ada saham yang mau di request, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya sobat investor. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.